Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama kami, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian atau Himatif Universitas Juanda Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan kembali membedah buku yang berjudul Menjadi Pemimpin Masa Depan Dimulai dari Kampus. Nah, untuk pembahasan kali ini, yaitu bab 4 tentang antara pemimpin dan pengikut. Langsung saja untuk poin pertama, yaitu kecerdasan emosi pemimpin. Leadership is all about relationship. Sedangkan untuk membangun dan merawat hubungan dengan baik, dibutuhkan suatu kecerdasan emosi. Seorang pemimpin tanpa kecerdasan emosi yang baik akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari pengikutnya. Mereka bahkan mungkin akan menjauhinya. Mustahil membangun kepemimpinan efektif tanpa adanya kecerdasan emosi. Menurut Sankman dalam Emotionally Intelligent Leadership tahun 2008, ada 3 kesadaran yang harus dilatih oleh para pemimpin yang ingin mengembangkan kecerdasan emosionalnya. Nah, yang pertama yaitu kesadaran akan diri sendiri, yang kedua kesadaran akan orang lain, dan yang ketiga kesadaran akan konteks. Berikut ini adalah tabel contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat Anda ajukan terhadap diri sendiri untuk memperdalam kesadaran akan diri sendiri, kesadaran akan orang lain, dan kesadaran akan konteks. Nah, untuk diri sendiri, pertanyaan yang dapat kita ajukan pada diri sendiri yaitu, siapa aku? Apa tujuanku? Apa cita-citaku? Apa yang membuatku termotivasi? Apa yang membuat aku frustasi? Dan bagaimana keadaan yang membuat aku dalam kondisi terbaik? Sedangkan pertanyaan untuk orang lain, siapakah teman-teman Anda dalam organisasi? Bagaimana kondisi mereka saat ini? Bagaimana riwayat hidup mereka? Apakah mereka orang yang tegar atau mudah putus asa bila menghadapi masalah? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana reaksi mereka terhadap perintah? Apakah berleha-leha, sigap melaksanakan, atau menghindar dengan berbagai alasan? Sedangkan kesadaran akan konteks diantaranya yaitu, apakah organisasi Anda menjalankan program-program kerjanya dengan baik? Apakah ketua dan para anggotanya senang mengerjakan tugas organisasi? Apakah organisasi Anda menjadi kebanggaan bagi para anggotanya? Bagian mana yang membuat mereka bangga? Dan bagaimana interaksi antar anggota dan antara anggota dengan ketuanya? Baik, untuk poin kedua yaitu mengenai komunikasi kepemimpinan. Nah, kegagalan seorang pemimpin kebanyakan ternyata bukan karena pemimpin tersebut tidak memiliki visi yang bagus atau program kerja yang jelas, tetapi lebih karena pemimpinnya tidak dapat menyampaikannya dengan baik kepada pengikutnya. Seorang pemimpin yang gagal berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman antara anggota dalam organisasi. Komunikasi yang baik merupakan perekat organisasi agar tetap utuh. Nah, komunikasi kepemimpinan setidaknya terjadi pada 2 hal. Yang pertama yaitu ada komunikasi interpersonal, dan yang kedua ada komunikasi massa. Nah, untuk komunikasi interpersonal diantaranya itu membina kedekatan, membangun kredibilitas, memelihara visi dan misi. Sedangkan untuk komunikasi massa yaitu ada tahap persiapan dan ada tahap penyampaian. Bagian ketiga yaitu followership atau pengikut. Nah, banyak yang menekankan pentingnya leadership, kepemimpinan dalam berorganisasi. Padahal ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan dalam berorganisasi, yaitu followership atau kepengikutan. Jadi, setiap anggota organisasi haruslah memiliki followership yang baik agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah tipe pengikut, yaitu diantaranya ada bawahan atau subordinat. Bawahan merupakan pengikut pasif, yaitu tidak memiliki inisiatif dan kurang terikat dengan tim. Kemudian ada politisi atau politician. Politisi, seperti namanya, merupakan pengikut yang mudah berinteraksi dengan anggota tim yang lainnya, tetapi dalam kinerjanya itu sangat rendah. Kemudian ada kontributor. Kontributor di sini memiliki kinerja yang tinggi, tetapi dalam interaksinya itu sangat rendah. Kemudian ada rekan atau partner.
Nah, rekan memiliki kinerja dan interaksi yang tinggi dalam organisasi. Nah, bagaimana sih menghadapi setiap tipe pengikut? Jadi, seorang pemimpin yang baik harus mampu mengenali tipe anggotanya. Dengan demikian, maka seorang pemimpin tersebut akan beradaptasi dan mampu bersikap dengan tepat. Pentingnya good followership. Agar berjalan dengan baik, sebuah organisasi tidak hanya membutuhkan kepemimpinan yang baik, akan tetapi juga followership atau kepengikutan yang baik. Followership ditujukan dengan komitmen yang tinggi pada organisasi. Komitmen seorang pengikut kepada pemimpin tidak berarti dia harus selalu setuju kepada kepemimpinannya atau kepada pemimpinnya. Justru, komitmen ini akan melahirkan inisiatif, kekritisan, integritas, dan kinerja yang tinggi dalam organisasi. Kemudian kondisi mahasiswa. Sikap seorang pengikut yang baik dalam organisasi kemahasiswaan yang perlu ditumbuhkan adalah inisiatif. Karena seringkali ketika suatu masalah sedang dibahas dalam rapat, mereka yang hadir enggan memberikan masukan. Karena biasanya yang memberikan masukan malah ditunjuk menjadi penanggung jawabnya atau ditumbalkan. Karena kebiasaan itu, orang cenderung berusaha menghindar dari tanggung jawab. Namun, ketika setiap orang tidak berinisiatif, maka tidak akan pernah ada gagasan yang terlontar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada sikap pengikut yang baik. Menjadi seorang pengikut yang baik sebenarnya itu mudah. Ketika sudah jelas siapa yang bertanggung jawab, maka Anda tinggal mengikutinya. Tanggung jawab seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang sepele. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas tercapainya visi, tetapi juga bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang dilakukan pengikutnya. Nah, di sini menurut Lussier dan Aswa tahun 2004, ada beberapa sikap yang harus dibangun untuk menjadi seorang pengikut yang baik. Nah, sikap-sikap itu yaitu, yang pertama, memberikan dukungan kepada pemimpin. Yang kedua, memberikan inisiatif yang tinggi, mencari dan menerima umpan baik dari pemimpin, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diterima, memperlihatkan apresiasi, dan selalu menyampaikan apa yang dikerjakan pada pemimpin. Selanjutnya itu ada kepemimpinan transformasional. Cara yang lebih mutakhir dalam memotivasi pengikut untuk bekerja adalah dengan meningkatkan motivasinya ke taraf yang lebih tinggi. Menurut teori hierarki kebutuhan dari Maslow, motivasi manusia memang memiliki beberapa tingkatan, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu fisik, seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian keamanan, seperti diri dan harta. Kemudian ada sosial, seperti persahabatan dan keluarga. Kemudian yaitu penghargaan, seperti kepercayaan diri, penghargaan dari orang lain, dan aktualisasi diri, seperti moralitas dan kreativitas. Cara meningkatkan motivasi ke taraf yang lebih tinggi ini disebut juga kepemimpinan transformasional, sebuah proses antara pemimpin dan pengikut yang saling mendorong moral dan motivasi satu sama lain ke tingkat yang lebih tinggi. Di sini ada perbedaan kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional diantaranya itu dibangun berdasarkan kebutuhan aktualisasi diri, sedangkan kepemimpinan transaksional dibangun berdasarkan kebutuhan untuk membereskan pekerjaan dan mendapatkan upah. Kemudian, kepemimpinan transformasional yaitu dipenuhi oleh tujuan nilai, moral, dan etika. Kemudian berorientasi kepada tujuan jangka panjang dan berkompromi kepada nilai dan prinsip kemanusiaan. Sedangkan kepemimpinan transaksional yaitu dipenuhi oleh kekuasaan dan posisi, politik dan juga keuntungan. Selain itu, berorientasi kepada tujuan jangka pendek dan data yang terlihat. Perbedaan lainnya yaitu kepemimpinan transformasional lebih fokus kepada misi-misi dan strategi-strategi yang akan dijalankan untuk mencapainya, sedangkan kepemimpinan transaksional berfokus kepada isu-isu taktis. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan transformasional mendesain pekerjaan untuk membuat mereka bermakna dan menyadari potensinya, sedangkan kepemimpinan transaksional berjuang untuk memenuhi ekspektasi peran secara efektif dalam sistem yang berjalan. Seorang yang memiliki kepemimpinan transformasional akan memiliki beberapa sifat berikut. Yang pertama, mengembangkan visi. Pemimpin transformasional menyalurkan segenap energi anggota organisasi dalam mencari visi bersama. Kemudian,
membina komitmen dan kepercayaan. Visi yang ia bawa disampaikan secara persuasif dan inspiratif, bukan dengan perintah atau paksaan. Kemudian, mempermudah proses belajar dalam organisasi. Seorang pemimpin transformasional melakukan berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan mereka dan meningkatkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman keberhasilan dan juga kegagalan. Itu dia pemaparan materi yang sudah disampaikan. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Jangan lupa terus dukung channel YouTube Himatip dengan cara like, comment, subscribe, and share. Sekian dari kami, salam Himatip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.